Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Helmilia Saputri, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan semester 3. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya pada mata kuliah manajemen peserta didik. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan atau menjabarkan masalah yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di Indonesia sangat berdampak besar untuk perkembangan ke Indonesia ke depannya. Bagaimana tidak, dengan pendidikan lah generasi Indonesia akan belajar untuk mengetahui perkembangan zaman dari zaman ke zaman. Seperti perkembangan teknologi, jika pendidikan di Indonesia tidak ada perkembangan, bagaimana pula generasi tahu bagaimana cara memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk memajukan negaranya. Jika perkembangan pendidikan di Indonesia tidak ada kemajuan, maka Indonesia akan tetap berada pada zona negara berkembang. Karena para generasi tidak mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang layak atau efektif dan efisien. Berikut ini saya akan menjabarkan satu persatu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, bisa kita lihat pada masalah pembiayaan, yang mana jika siswa ingin melaksanakan ujian, tentu saja mereka harus membayar SPP atau hutangnya. Jika tidak membayar, maka para siswa atau peserta didik tidak dibolehkan untuk melakukan ujian. Jika hal ini masih diterapkan di Indonesia, maka para generasi tidak akan menuntut ilmu dan perkembangan pendidikan di Indonesia akan tetap seperti ini. Tidak ada perkembangan sama sekali dan masalah pendidikan di Indonesia tetap akan seperti ini dan tidak akan ada penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia disebabkan oleh pergantian kurikulum pembelajaran di setiap pergantian materi. Hal tersebut dapat menjadi faktor kurang meratanya pendidikan yang ada di Indonesia karena dalam setiap pergantian tersebut pastinya dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang memadai. Bagaimana dengan nasib sekolah-sekolah yang ada di pedalaman atau biasa kita sebut dengan daerah yang terpencil? Sekolah-sekolah tersebut tidak mempunyai fasilitas atau sarana-prasarana yang cukup memadai untuk melakukan penunjangan pendidikan di daerah tersebut. Pemerintah juga harus memikirkan keadaan siswa dan gurunya. Misalnya saja pada kurikulum 2013 ini menuntut untuk full day, sedangkan para guru mempunyai aktivitas atau kewajiban di luar sekolah. Dan pada kurikulum ini juga para siswa atau peserta didik dituntut untuk aktif, seperti mencari materinya sendiri tanpa diajarkan oleh para guru. Hal ini kurang efektif menurut saya karena pada saat siswa mencari materi itu akan berdampak pada betul atau tidaknya materi tersebut. Dan jika para siswa telah mencari materi dan mempelajarinya dan guru hanya mengoreksi atau menilai apa yang telah dicarikan oleh
Sebenarnya guru itu mempunyai kodrat membagikan ilmunya kepada murid-muridnya. Namun, mengapa pada kurikulum 2013 ini semuanya terbalik? Yang mana yang harus mencari materi adalah para siswa, sedangkan guru hanya mengoreksi materi yang telah dicarikan tadi. Dan yang ketiga adalah fasilitas yang kurang memadai. Seperti yang saya jelaskan tadi, sarana dan prasarana yang tidak memadai maka tidak akan mendukung perkembangan atau pendidikan yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut dapat menjadi masalah dalam meratanya pendidikan di Indonesia, karena dengan adanya fasilitas yang baik maka dapat membantu proses pendidikan yang baik pula. Contohnya, banyak sekali fasilitas yang belum terpenuhi di sekolah-sekolah yang berada di pedalaman atau yang berada pada daerah yang terpencil, sehingga akses untuk mereka dapat mengetahui hal yang lain akan sulit didapatkan. Dan juga sistem pembelajaran dengan fasilitas seperti lab komputer, alat-alat petikum dan lain-lainnya, karena fasilitas juga mempengaruhi kualitas sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah kualitas pendidik atau tenaga pendidik. Guru merupakan faktor yang paling penting atau lebih dominan dalam perihal pendidikan, karena guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun guru juga merupakan salah satu faktor pembentuk karakter siswa. Mau seperti apa siswa ke depannya, itu tergantung guru dalam mendidiknya. Maka dalam hal ini, memang seharusnya yang menjadi pendidik adalah yang sudah semestinya mempunyai basic dalam mendidik, baik ilmu pengetahuan atau karakter. Di setiap daerah mempunyai kualitas pendidikan yang berbeda. Semakin tinggi tingkatan di daerahnya, maka semakin tinggi pula kualitas pendidiknya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya bimbingan dalam mengajar dan juga kualitas kognitifnya. Solusi dari permasalahan di atas seharusnya dapat setiap pergantian kurikulum itu, pemerintah melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Banyak sekolah yang belum maju karena pemerintah hanya memajukan sekolah-sekolah yang memang sudah baik tingkat pendidikannya. Hal ini sangat berdampak pada kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut saya, pemerintah harus mengadakan survei ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia agar mereka juga dapat merasakan perhatian dari pemerintah dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia tersebut. Untuk dapat meningkatkan kualitas guru, pemerintah dapat mengadakan seminar para pendidik di setiap daerah agar mereka dapat pembekalan yang baik dan benar dengan proses belajar mengajar, dan juga kualitas kognitifnya harus memadai, dapat mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jika kualitas di daerah tersebut dapat meningkat, maka dapat dipastikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia akan meningkat juga, karena negara maju adalah negara yang mempunyai kualitas pendidikan atau sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tinggi. Dan di daerah-daerah terpencil masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai kitab atau buku untuk penunjang pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan pendidikan yang tidak efektif dan tidak efisien karena tidak tepat sasaran, dan hal ini membuat tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Baiklah, sedikit pesan dari saya. Jika bukan kita yang memulai hari ini, lalu siapa lagi? Anak muda yang pemalas tidak pantas untuk masa depan yang baik. Maka, ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan pernah menunda. Karena perjalanan ribuan mil pun dimulai dari langkah yang kecil. Hiduplah
seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.